أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini di Zoom meeting untuk melaksanakan kajian tafsir Tarbawi yang insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Salam. Kemudian salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi-tabi'nya, serta kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai MC yang insya Allah akan memandu jalannya acara. Dan insya Allah untuk rangkaian acara pada subuh kali ini, acara kajian tafsir hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada pembacaan tilawah Al-Quran, kemudian ada pematerian dari Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam, kemudian ada sesi tanya jawab dan penutupan serta doa. Untuk itu marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara ini, marilah kita sejenak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dibawakan oleh saudara Fadilatul Umam. Untuk itu kepada saudara Umam, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Umam yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacanya baik kita selaku yang mendengarkannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yakni ada pematerian dari Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Salam yang insya Allah akan dipandu oleh moderator Bapak Cucu Surahman. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke acara sesi pematerian. Untuk itu, kepada Bapak Cucu, saya persilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmah, hidayah, inayah, serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di bulan suci Ramadan, bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan insya Allah dengan sebaik-baiknya, dan juga dengan nikmat Allah kita sama-sama bisa berkumpul, bersilaturahim, bertolabul ilmi di majelis Zoom ini bersama guru kita Kiai Haji Dr. Am Abdul Salam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya ini kita kelas dulu, ini suara yang mana ya? Ya. Terima kasih. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan ceramah dari guru kita Kiai Haji Am Abdul Salam. Seperti biasa nanti ada tanya jawab ataupun menjawab pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silahkan ditulis di kolom chat. Saya kira itu, mari kita sama-sama dengarkan kajian dari guru kita Kiai Haji Dr. Am Abdul Salam. Kepada beliau disilahkan. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, mari kita tetap bisa bersyukur. Kita tidak boleh kehilangan rasa dan ungkapan syukur. Ya. Tak henti-hentinya rahmat, karunia, dan pertolongan Allah tetap menyertai kita. Kita diberi kesempatan saum. Insya Allah kita pun diberi kemampuan melaksanakan berbagai amal kebaikan. Semua kebaikan yang kita lakukan bukan semata-mata karena kita sehat, bukan semata-mata karena kita kuat atau mampu. Semuanya karena keberpihakan rahmat
karunia dan pertolongan Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat, karunia dan pertolongan Allah, takkan seorang pun di antara kalian, kata Allah, bisa melakukan sesuatu yang memperbaiki dirinya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah tetap berpihak kepada kita. Sudah nampak di sini di layar? Sedang proses, Prof. Sudah. Iya, sudah, Pak. Enggak pakai. Iya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mengkorelasikan antara ayat yang turun pertama dan ayat-ayat yang turun keduanya. Pertama 5 ayat, yang kedua juga 5 ayat Al-Mudatsir. Ya, etang-etang isi nuzulul Quran. Ternyata memiliki hubungan yang sangat erat, beririsan, bahkan setiap babak dari surat itu nampaknya beririsan. Penggalan-penggalan dalam satu surat itu beririsan dengan penggalan-penggalan surat sebelumnya ini. Nah, ini pun begitu. Iqra, ini 5 ayat pertama. Kalau saya beri tema, ini litera teosentris. Ya, literasi teosentris katakanlah. Dengan Iqra ini sebagaimana telah kita kaji, ya, ternyata bisa kita beri tema itu, literasi teosentris. Artinya pengembangan literasi, tapi keterarahan kepada Rob, keterarahan dan ketergantungan kepada Rob sangat nyata, sangat intens. Sebagaimana kita sudah ungkapkan bahwa Iqra itu bukan sekedar membaca biasa, tapi juga membaca, memahami kenyataan atau fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, ya, secara lebih luas. Tapi di sini Al-Quran menghendaki pengamatan kita, pemahaman kita, kajian itu betul-betul harus ada keterarahan dan ketergantungan kepada Rob. Maka saya bisa beri tema Iqra ini litera teosentris. Seperti juga telah dijelaskan, instrumen kenapa begitu? Iqra ini pertama-tama diberi instrumen oleh Allah, yaitu as-sam'u wal absor wal afidah. 3 unsur itu as-sam'u wal absor wal afidah. Apa-apa yang ditangkap oleh sam'u dan absor kebanyakan, karena itu jama, ya, berbagai informasi yang ditangkap secara empirik harus diedit masuk ke dalam al-afidah. Di otak kemudian diolah, bahkan dipilah dan dipilih, dan akhirnya dieksekusi. Nah, kalau kita tempatkan Iqra itu adalah sebagai grand theory, ya, maka kita akan temukan cara kerja operasionalnya
pada ayat-ayat yang membuktikan cara kerja pengamatan atau pembelajaran ini. Maka di dalam Al-Quran, bimbingan yang bersifat praktis seperti pengamatan terhadap fenomena alam itu dibimbing secara sangat jelas, bahkan bertahap. Dari yang sekedar simbol atau juga tegas arahnya kemana, diberikan petunjuk, bahkan diberikan peringatan kalau melupakan arah yang sesungguhnya dari pengamatan dan kajian-kajian itu. Taruhlah yang sudah supaya tidak terlalu asing lagi, kita angkat aja ayat yang pernah diucapkan waktu kajian yang lalu. Ada surat Ar-Rum ayat 48. Ya. Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban wa yabsutuhu fis sama'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisaba fatarul wadqa yakhruju min hilalih. Nah, Allah lah yang mengirimkan angin. Kemudian angin itu menggerakkan, menggiring uap. Kemudian uap itu digelarnya di langit sesuai kehendaknya. Kemudian uap itu dibuatnya menggumpal. Kemudian maka kamu lihat percikan turun daripadanya. Dengan mudah kita akan mengatakan ini kan teori hujan, ya. Dari sejak SD pun kita telah belajar ini. Betul, ini mengungkapkan fenomena alam. Dan Allah menghendaki kita mampu melakukan pengamatan itu sehingga ditemukan teori itu. Ya, jadi teori itu adalah hanya hasil pengamatan saja terhadap fenomena alam. Ya, ilmu itu adalah hasil kajian terhadap tatanan aturan yang Allah tetapkan dan terapkan pada alam dan kehidupan. Hanya perlu bertanya, sedang apa Allah dengan ayat ini? Apakah Allah sekedar memberitahukan fenomena alam? Atau ada harapan lain yang bisa jadi lebih dalam? Nah, mengkaji ayat, ternyata ada harapan lain yang lebih dalam dari sekedar mengungkapkan fenomena alam. Dari bahasanya Allahul ladzi yursilur riyah. Allah lah yang mengirimkan angin. Kalau sekedar memberitahukan fenomena alam, maka bahasanya akan datar. Bahasanya begini, Allahu yursilur riyah. Nah, kalau begitu datar. Allah mengirimkan angin. Nama ini mah tidak. Padahal cukup saja untuk bahasa biasa mah Allahu yursilur riyah. Tapi di sini pakai allazi. Nah, ini kata ilmu gaya bahasa Arab atau balaghah berarti ada tafkhim. Tafkhim itu ada artinya betul-betul Allah itu diharapkan jadi pusat perhatian. Jadi dengan ayat ini Allah sedang menampilkan kecemburuannya ingin dikenal oleh manusia melalui fenomena alam ini. Nah, ayat yang seperti datar ternyata begitu. Jadi teosentrisnya dari ayat biasa juga terasa gitu ya. Itu tahap pertama. Ada tahap keduanya. Ya. Lau nasa uja'annahu ujajan falaula tashkurun. Coba
Kalau kami jadikan hujan itu asin, asin tidak? Tidak kan. Kalau tidak asin, kenapa tidak syukur? Maksudnya apa ini? Allah sedang mengajak kita menganalisis, mengamati fenomena penguapan. Kenapa air hujan tidak asin? Nah, dipertanyakan. Kalau tidak asin, lantas tahu proses, pasti akan syukurlah. Gitu. Ternyata ini bicara teori penguapan. Apa sih yang diuapkan? Kalau semua yang terlarut di air diuapkan, wah berabe, asinnya teruapkan, warnanya teruapkan, baunya teruapkan, berabe turun hujan. Tapi ternyata yang diuapkan hanya air murni, H2O. Artinya apa? Begitu rapihnya sistem penguapan, yang dijaring sebegitu rapih sehingga yang teruapkan hanya air murni saja. Coba saringan apa itu? Kalau saja kita berpikir itu wah luar biasa ya. Air yang kita minum itu ternyata air murni, tidak ada rasa asin, tidak berbau. Wah. Nah, ini juga teras balaulah tashkurun. Nah, artinya harus menemukan kehadiran Allah yang maha segala-galanya sehingga bersyukur. No, teosentrisnya terasa. Di ayat ketiga surat At-Tur 44 ini lebih tegas. Hanya lebih tegas artinya betul-betul manusia ingin diharapkan melakukan pengamatan fenomena alam, pengembangan keilmuannya itu berorientasi Rob, teosentris. Tatkala mereka orang kafir itu melakukan pengamatan bagaimana air hujan itu turun, mereka hanya mengatakan, apa kata mereka? Oh, sahabum markum. Kata mereka, itu uap yang menggumpal. Allah tidak mau hanya seperti itu kesimpulannya. Hingga ayat selanjutnya menegur, biarkan mereka. Mereka nanti akan merasakan akibatnya. Karena ada pengingkaran di sana. Nah, bahkan Al-Quran secara metodologi berbicara ya. Metodenya apa? Metodologi riset. Ya. Kalau biasa belum santai menjelaskan ini ya. Ada metodologi riset Bapak-bapak dan saudara-saudara dalam Al-Quran. Metodologi riset dibaratkan baru tahun 1651. Nah ini 1930 sebelum Masehi. Itu coba Nabi Ibrahim waktu meluruskan keyakinan umatnya melalui riset. Riset gimana? Iya, kalau Nabi Ibrahim itu mengamati bintang-bintang, bulan, matahari. Kata Nabi Ibrahim melihat bintang, hadza Rabbi, bulan, hadza Rabbi, matahari, hadza Rabbi. Nah, sedang apa Nabi Ibrahim itu sesat? Ada tafsir yang modern, yang akhir-akhir, bukan udah lama, tafsir Al-Wasit Sayyid Tontowi. Nabi Ibrahim menyatakan hadza Rabbi itu bukan sesat, tapi Nabi Ibrahim sedang berhipotesis. Apa artinya? Bahwa anggapan-anggapan masyarakat yang menganggap bintang sebagai Tuhan, bulan sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, ditetapkan, diangkat sebagai hipotesis. Kemudian diuji oleh Nabi Ibrahim. Satu-satu diuji.
bulan bintang diamati lama ya. Setelah diamati, masa iya Tuhan begini? Oh, ditolak. La uhibbul afilin. Tidak, aku tidak suka seperti ini. Bukan Tuhan yang begini. Terus satu-satu. Bulan juga diamati ya. Akhirnya ditolak juga. Matahari diamati, tentu saja. Akhirnya semuanya ditolak. Ini bari mimma tusyrikun. Sungguhnya aku bebas dari apa yang kalian sekutukan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah sesat. Sebab kalau Nabi Ibrahim pernah sesat sama dengan masyarakatnya, maka bahasanya ini bari mimma nusyriku. Aku bebas dari apa yang kalian sekutukan. Wah, ini luar biasa ini. Ada hipotesis, ada pengujian hipotesis. Ini riset banget ya. Luar biasa. Al-Quran itu sudah membimbing itu. Tapi riset di sini untuk apa Nabi Ibrahim? Hanya berhenti di fakta empirik saja? Tidak, justru untuk melihat kehadiran Rob. Jadi dalam riset ilmiah Al-Quran ini justru kehadiran yang maha gaib menjadi tujuan dan kebenaran tertinggi. Memang ada kendala dengan konsep riset ilmiah sekuler. Ya, sebab membatasi kebenarannya hanya prinsip rasional dan empirik. Baru bisa dianggap benar kalau bisa dibuktikan, diverifikasi secara empirik. Yang tidak bisa diverifikasi secara empirik itu tidak benar. Ataupun kebenaran palsu saja. Hakikatun zaifah. Nah, di sini kita punya kendala ya. Ini satu. Keduanya biar bereksperimen tidak saja. Keduanya Al-Mudassir ini 5 ayat pertama itu itu sosio-teosentris juga. Pengembangan aktivitas sosial tapi teosentris. Artinya keterarahan kepada Rob itu ya. Sehingga keutuhan perilaku sosial seseorang itu tatkala itu diapresiasi atau terarah serta tergantung kepada Robnya. Tentu saja ayatnya banyak, tapi tidak mungkin kita kaji satu-satu. Ada kan ta'aruf di dalam ayat 1. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau secara sosiologis ayat ini bisa dijelaskan dengan teori interaksionalisme simbolis. Ayat ini mengajak kita melihat fakta keberagaman yang ada. Ada perbedaan suku bangsa, ada perbedaan ya suku, khas, ras, ada berbagai perbedaan ya, ada perbedaan warna kulit. Nah, Al-Quran mengajak kita sebagai muslim mengakui keberadaan itu. Bahkan muslim diharapkan mampu eksis di tengah keragaman tersebut dengan konsep ta'aruf. Ta'aruf dalam bahasa sosial itu interaksi ya dengan bahasa ta'aruf. Artinya semua keragaman itu akui dan perlakukan secara proporsional. Tapi seorang muslim harus eksis secara unggul di tengah-tengah sosialnya. Dan keunggulan itu tidak bisa diciptakan seenaknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Lagi-lagi di sini teosentrisnya. Kamu bisa unggul di tengah
setengah sosial itu dengan bimbingan takwa. Takwa itu kan menjaga harapan-harapan terbaik dan terindah dari Allah. Memilih kata sebagaimana bimbingan terbaik dari Allah. Memilih sikap untuk orang lain sebagaimana bimbingan terbaik dari Allah. Itulah. Jadi kita eksis di tengah sosial tapi penuh terarah pada bimbingan dan ridho Allah. Ada ta'awun. Ta'awun itu bagaimana bagian-bagian itu berkontribusi secara positif dalam membangun kebersamaan yang indah juga, yang harmoni. Karena itu ta'awunnya tidak semau gue, tapi wala ta'awanu alal birri wat taqwa lagi. Ini kan kalau dari sisi sosiologi bisa dijelaskan oleh teori fungsionalisme struktural mungkin ya, fungsionalisme karena ada sukhriya ya. Kemudian juga ya ada tasamu ya, ada tadapu. Tasamu bagaimana kita menghargai, membiarkan, beri kebebasan kepada yang beda untuk melaksanakan keyakinannya. Tasamu itu ya. Dalam Al-Kafirun ada tadapu. Nah, ini tadapu yang jarang diangkat. Tadapu ini dalam Al-Quran ini menarik, ini bisa dijelaskan oleh teori konflik ini. Sekalipun sebagian menangkang, masa ada konflik? Al-Quran ini falaula daf'ullahu ba'dahum bi ba'din, kalau Allah tidak menciptakan saling tolak, saling mempertahankan di antara manusia, hancur kehidupan ini. Jadi kokohnya kehidupan ini karena ada saling tolak-menolak, saling mendorong, saling mempertahankan. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan dengan teori konflik. Tentu saja tidak sepenuhnya. Hanya terciptanya kebersamaan itu, keutuhan itu karena ada teori ini ya, tadapu, saling tolak-menolak, saling mendorong, saling mempertahankan. Saja Muslim hanya mempertahankan kebenaran. Nah, ini rasanya pernah diangkat oleh Mbak Yunus ya, baru satu dari Al-Quran teori yang diangkat, yaitu dari teori Al-Lakil, ada hurriyah, kebebasan yang lain, dan seterusnya. Ada tawasi. Tawasi itu saling berwasiat. Dalam Al-Quran ada 3, at-tawasi bil marhamah, dengan kasih sayang, bil haq, dengan kebaikan, dan bisob. Wah, indah sekali semuanya. Kenapa indah? Karena di sini selalu bersifat teosentris ya. Kalau begitu insya Allah apa yang akan bisa kita bangun? Nah, kalau itu 2 kita kembangkan, maka ummatan wasato. Nah, ummatan wasato itu akan tercipta. Apa ummatan wasato itu? Tafsirnya ummatan udula, yang unggul atau khairu ummah. Jadi memang Islam itu menjamin, mengantarkan umatnya sebagai khairu ummah. Asal betul-betul saja tadi teosentris, terarah dan bersandar atau tergantung kepada Rabb. Kenapa?
Karena teosentris itu hakikatnya itu antroposentris. Teosentris itu hakikatnya antroposentris plus jaminan kebaikan. Sebab kita mengarahkan, mengandalkan seluruhnya terhadap bimbingan Rob yang disebut untuk Allah, karena Allah itu bukan untuk Allah, karena Allah tidak perlu apa-apa. Untuk Allah itu sepenuhnya untuk manusia. Apa perlunya Allah kita harus memilih kata terbaik, jangan membenci orang lain, apa perlunya Allah? Justru karena manusia memerlukan itu. Dan karena manusia dengan betul-betul terarah kepada Rob itu, jaminan terbaik bagi manusia, jaminan kebaikan bagi manusia. Jadi teosentris itu sebenarnya ada antroposentris dengan seluruh maknanya, baik manusia, baik individu, baik manusia dalam kelompoknya, dengan budayanya. Maka sekali lagi, antroposentris itu antroposentris plus jaminan kebaikan. Semua yang disebut untuk Allah, karena Allah itu adalah untuk manusia, ya. Tidak ada bimbingan Allah yang merugikan manusia, ya, tidak ada. Nah ini mungkin pantas jadi bahasa kita, sebab kadang-kadang antroposentris dengan teosentris dipertentangkan. Mana untuk kita seakan-akan seperti merasa terampas oleh aturan-aturan Allah. Tidak ada yang. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan manusia, kita ini, plus di dalam diri kita ada sifat-sifat ilahiyah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, kata Allah, aku tiupkan fihi pada diri manusia itu min ruhi, sebagian dari ruhku. Ruhku itu apa? Nah, dijelaskan oleh ayat lain, inna aradnal amanati 'alas samawati wal ard, ya. Wa abainaha aw yahmilna wa hamalahal insan. Nah, amanat di sana kata tafsir Ibrahim Al-Jili, amanah di sana adalah sifat-sifat ilahiyah, kasih sayang dan seterusnya, ya. Amanah di sana kasih sayang ilahiyah. Tugas manusia merealisasikan sifat-sifat itu, ya. Maka kalau ada bahasa humanisme teosentris dibandingkan dengan humanisme antroposentris, kalau tidak salah itu dari Ali Syariati, artinya humanisme teosentris itu yakni yang berusaha merealisasikan sifat-sifat ilahiyah yang ada pada diri manusia, dan seluruhnya diarahkan untuk kebaikan manusia, bukan untuk Tuhan, karena Tuhan tidak perlu apa-apa. Nah, inilah jadi teosentris, baik ilmu atau itu, memang teosentris itu sesungguhnya antroposentris plus jaminan kebaikan. Kita beri contoh saja bagaimana pemimpin, ya, dalam konteks ini, pemimpin yang sayang. Bagaimana ilmuwan yang saleh. Bagaimana rakyatnya yang taat. Contoh saja, Al-Quran kaya dengan contoh. Pemimpin yang sayang seperti, ingatkan mungkin cerita Dzulqarnain. Tatkala Dzulqarnain terus menjelajahi bumi ke sana kemari, ketemulah suatu daerah, dan di sana
Ada orang-orang yang minta bantuan kepada Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Dzulkarnain tuh ada Ya'juj Ma'juj yang selalu mengancam dan merusak. Fal najulaka harjan ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah aku harus bayar? Harus bayar pajak kepadamu? Ada ayatnya itu. Supaya kalian bangunkan benteng. Oh, nantang gitu rakyatnya. Apa kata Dzulkarnain? Tidak perlu, apa yang ada pada saya lebih baik. Bantu saja aku dengan tenaga. Dijelaskan di Tuma ya pengembangan teknologinya. Ya, Dzulkarnain itu raja ya, pemimpin, penguasa. Bagaimana lempengan besi digantung, bagaimana dicor dengan cairan tembaga, dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu, ya. Akhirnya selesai dan berhasil sehingga membuat benteng yang tidak bisa dilubangi dan tidak bisa dipanjat. Mereka senang sekali masyarakatnya, ya. Setelah berhasil, diungkapkan banggaan kepada pimpinan itu. Tapi apa kata Dzulkarnain? Hadza min rahmati Rabbi. Hadza rahmatun min Rabbi, katanya. Dia tidak melihat kehebatannya sebagai pemimpin, tidak, malah hanya dia mengatakan hadza rahmatun min Rabbi. Ini kan rahmat dari Rabb kita. Wah, luar biasa ya kalau pemimpin penguasa yang hebat seperti itu dieluk-elukan oleh rakyatnya, dibanggakan atas keberhasilannya, mengatakannya hadza rahmatun min Rabbi. Jadi dia mengapresiasi keberhasilannya sekedar rahmat dari Rabb-nya. Tetap tawadu dan tetap sayang kepada. Karena sayang kenapa? Dari bahasanya rahmah tadi ya. Itu penggambaran pemimpin. Kemudian gambaran ilmuannya. Nah, ingat, pernah diangkat. Siapa itu? Asif bin Barkhoya, ya kan? Wah, waktu Nabi Sulaiman meminta ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis? Si Ifrit dari kalangan jin angkat bicara. Saya Tuan Sulaiman siap mendatangkan singgasana Bilqis sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Wah, cepat sekali itu. Sebab antara Sulaiman dan Bilqis itu jaraknya berapa? 2000 mil itu. 2000 mil berarti 3000 kilo. Singkat sekali. Tapi ada orang biasa namanya Asif bin Barkhoya, kata ahli ilmu tafsir. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Tuan Sulaiman, saya siap menghadirkan singgasana Bilqis sebelum kau berkedip lagi. Wah, ini lebih hebat ya daripada dari Ifrit dari kalangan jin. Berhasil? Berhasil. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Berhasil. Hadir di tempat di sana. Tentu saja dieluk-elukan. Hebat Kang. Siapa tadi teh? Berhasil dengan cepat begitu. Tapi apa yang dia apresiasi? Kata dia, hada min fadli Rabbi. Ini kan hanya sebagian karunia Rabbku. Coba, teknologi apa itu yang sampai sekarang pun belum terjelaskan. Tapi berhasil dan bukan cerita kosong ini. Tapi apa, kata dia. Ilmuwan ya dan teknologi yang hebat itu yang mengatakan,
Ini kan sebagian saja dari karunia Rob. Wah, nah coba kalau pemimpinnya, ilmuannya seperti itu, ya semuanya terorientasi kepada harapan Robnya, ya teosentris itu. Tidak ada yang terganggu dari hak-hak manusia dan kemanusiaannya kalau betul-betul mengembangkan ini. Berbeda sama sekali dengan si Korun, ya. Tatkala ditanya, hei Kang Korun, tong sombong gitu atuh dengan kekayaannya. Apa jawab dia? Innama utitu ala ilmin indi. Kan aku ini bisa jadi kaya itu karena aku berilmu. Wah, gagah, hebat. Lain. Kalau yang semuanya teosentris, dan teosentris pada hakikatnya adalah antroposentris dengan jaminan kebaikan. Kalau kita rinci secara lebih detail di dalam Al-Quran, di sini ada kaulan ma'rufa yang baik secara budaya, kaulan sadida yang benar, kaulan baligo yang menyentuh hati, kaulan karima yang menjaga dari hal yang kurang baik, kurang menyenangkan, yang mulia, kaulan maisuro yang dimudahkan sebagai tahap perkembangan pemikiran tiap orang, kaulan azima, kaulan yang agung, kaulan lain. Nah, itu dijelaskan lebih rinci dalam Al-Quran. Semuanya bimbingan Allah dan semuanya untuk manusia. Nah, ini kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang korelasi atau hubungan antara ayat yang pertama diturunkan dengan ayat yang kedua, masing-masing 5 ayat. Ikro litra teosentris, kum kosio teosentris, yang insya Allah akan mewujudkan ummatan wasata. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan tentang korelasi kedua ayat tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.